Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana hab lana 'ilman wa hikmatan. Tawaffana mu'minina wa alhiqna bis shalihin. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Maju di muka maju. Jadi saya kongko. Kita kamera nah ya maju. Coba kan kamera nampak tak? Ya kayaknya. Kada siaran langsung kada kalau direkam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah. Mana semuanya melonggar di dalam bermasuk di luar, mendapat rahmat di dalam yang di luar teruti. Kita orang bagi duit. Kira berapa di Bamas Korea itu? Mana semuanya yuk? Ada yang ingat? Dan demikian lagi haram menanggung dan menyentuh sorok telah dan peti yang ada di dalam keduanya itu mushaf. Lagi adalah keduanya itu disediakan bagi tempat mushaf juga. Masih haram bagi orang nang kada berwudu yang disebut dengan berhadas kecil, yaitu haram menanggung banyak manggung membawa dan menyentuh sorok itu dadempar dan peti termasuk tas yang ada di dalam keduanya itu mushaf. Lagi adalah keduanya itu disediakan bagi tempat mushaf. Bian pati kita contoh sorok aja dadampar kalau ini dadampar ini disediakan agar Quran, kemudian Qurannya ada, lalu kita kada bodoh haram menjepit dadamparnya kita lah. Kalau memang dadampar itu disediakan untuk Quran dan Qurannya ada di situ. Satu. Yang kedua peti. Nah peti ini gampangnya pian kadang-kali di masjid. Di masjid itu ada peti Quran. Ada yang rak Quran lemari Quran. Itu khusus disediakan untuk Quran. Qurannya ada. Lalu kita menyiapkan wudu menjampai petinya haram. Lah, kemudian tas ini disediakan untuk Quran. Tasnya di dalam tas itu ada Qurannya digantung. Kita jempai tasnya kada wudu haram. Nah, nang hilafiah berbeda pendapat meja atau kursi. Diam di meja membaca Quran, lalu dianda Quran di atas meja. Kena dianda Quran di atas meja. Bolehlah menjapai mejanya itu
perbedaan pendapat ulama. Ada yang menghukumkan haram, ada yang menghukumkan tidak. Ada yang menghukumkan haram kalau menyentuh atau mencapai di sekitar meja kayunya yang di sekitar meja. Jelasnya adalah kebanyakan ulama memadahkan hukumnya kada haram mencapai meja tadi. Nah, walaupun ada aja ulama yang mengharamkan. Jadilah, nah ada juga ulama yang mengharamkan itu kalau menyentuh nang para Qur'annya meja, tapi para Qur'annya tadi kada bodoh haram. Kursi pakai itu juga, Quran diangkat di atas kursi. Bolehlah dipakai kursinya. Khilafiyah ulama, arti khilafiyah itu berbeda pendapat ulama. Ada yang membolehkan, ada yang melarang, ada yang di sekitarnya aja juga. Nah kita ambil tergantung kondisi kita lah. Artinya kalau kita memang ada ini sudah ya kada bodoh kada apa. Ada yang membolehkan. Cuma demi untuk menghormati Quran, boleh aja kita umpat pendapat, jangan mencapai meja nang para Quran kita kada bodoh tadi. Walaupun ada aja yang membolehkan. Habis ini nang hati-hatilah, hati-hati biar nang kita kadang-kadang tas atau pati binang rak. Munda itu panggil ini rak. Tapi kada disediakan ada Quran, ada buku, ada majalah dan sebagainya. Quran ada juga. Bolehlah kita mencapai meja rak itu kada bodoh, boleh. Tapi dia menyatakan apabila anda Quran di atas meja belajar atau meja apa, bagusnya itu berdiri, itu satu. Yang kedua, apabila berdiri keberdudukan, dalam bahasa fikih haram meletakkan sesuatu apapun di atas Quran. Biar diandalkan Quran di atas meja. Lalu kita diandaki masker di atas Quran haram, tidak boleh. Kalau kita mentang-mentang masker ada di meja, diandaki masker di atas Quran, jangan, haram. Apapun termasuk kacamata yang diandak di atas Quran, termasuk mengandak duit jangan di atas Quran. Apapun wadhu syai'in, bahkan dalam kitab itu, kitab ini pun jangan dibawa, jangan di atas Quran. Karena itu yang terjadi, pemahamannya adalah menganggap ini remeh. Walaupun kedada niat untuk meremehkan, kedada niatan untuk ihanah, kedada niatan untuk menghina. Kalau ada niatan untuk meremehkan atau menghina, itu bukan haram, tapi murtad. Kenapa? Karena ngarannya pelicihan Al-Quran, karena menghina Al-Quran. Hati-hatilah, hati mana Quran di atas. Karena berak Quran, bolehlah ini umpama aja. Ini macam-macam aja orang suki ini bahannya macam-macam rak. Kalau lah kita di kampung ini kan tapi berak-berak tanah. Ini kalau orang suki ini berak, ini rak sandal, rak buku, rak apa. Kenapa timbul anda Quran di rak juga? Boleh lah, boleh ya. Ini rak umpamanya 4 tantang. Kenapa Quran ini dianggap di tantangan yang ketiga? Sandal kaca ini dianggap di atas. Kayak nang sandal sendirilah ini juga larang banget rupanya.
bolehlah, boleh, kada haram. Kenapa? Karena ini sudah halal. Sama kita mandak apa? Mandak Quran di dalam laci, umpama Quran di dalam laci. Quran di dalam laci. Nah kemudian di atas laci itu diandaki macam-macam, boleh? Boleh. Kenapa? Karena sudah dihalal. Nah disitulah pahaman orang rumah peluting kayak ini, di atas peluting dia anak rak-rakan Quran di atas orang begaya aja, boleh lah, boleh aja juga, kada apa-apa, kada haram. Habis. Jadi kembali bahwa haram menyentuh dan gambar Quran, peti Quran, termasuk tas yang semuanya itu disediakan untuk Quran dan Qurannya pun ada di dalamnya, maka orang yang berhadas, orang yang kada berwudu haram menyentuhnya. Ada lagi, karena menyerupai keduanya pada ketiga itu dengan jilidnya. Kenapa hukumnya haram? Karena sama digambarkan seperti kulit Quran. Sama digambarkan dengan kulit Quran. Bersalahan, nah, jika tiada di dalam keduanya itu mushaf, atau tiada keduanya itu disediakan bagi mushaf, maka halallah menyentuh dia. Nah beda kalau tasnya itu bukan disediakan untuk Quran, tapi ini tas disediakan anak untuk ngaji dan membawa kada Quran, ada dan kitab dengan Quran beda lah. Nah kita berisi tas ngaji segitu dari papan lah, kada apa, dan Qurannya saat itu kada juga di dalam situ yang ada apa. Kalau bercampur bang, ada kitabnya, ada Qurannya, ada kitab beberapa biji digantung, kita jaga itu ada apa juga, karena itu kada disediakan untuk Quran semata. Meninting bang, ada campuran, Qurannya ada, kitabnya ada, 2 biji dan sebagainya, boleh ini juga. Kenapa? Karena itu dalam bahasa fikih ngarannya hamlul amtiah. Kita itu membawa barang, kebetulan di dalamnya itu ada Al-Quran. Boleh. Nah sama petinya, kalau petinya itu dadam atau raknya itu bukan disediakan untuk Quran, nah kemudian Quran itu ada dan dicampur-campur yang lain, kan jadi masalah kita karena bukan disediakan untuk Quran. Maka halallah menyentuh dia dan menanggung dia atas tafsil, menanggung mushaf serta mata benda. Maksudnya atas rinciannya yaitu hukum mencapai mushaf dan membawa barang beserta mata barang lain. Membawa boleh aja juga. Membawa duit bertulisan ayat Quran boleh. Ya kalau harga umpamanya di Arab tuh lah, mata uang bahari itu kan dirham, dinar. Nah ini uang kertas ditulis ayat Quran umpamanya. Lalu kita bawa kada wudu, siapa ini boleh? Kada apa. Kemudian atau kayak itu orang ini ngarannya tamimah, orang berisi azimat ayat Quran dibungkus kada wudu membawa boleh. Atau baju bertulisan ayat Quran kada wudu membawa itu boleh.
ambo bajunya kalau baju nyawa coba jalannya gelah ini mas manusia gelah ada nang baju nang bau tulisan bau apa gelah kada bodoh boleh aja lah kerja kita bawa kita habis. Dan demikian lagi haram menanggung dan menyentuh kursi atau rihal. Nah, ada gambar dalam kursi yang ada di atasnya mushaf Quran. Lagi disediakan ia bagi mushaf. Inilah mafhum kalam Syekh Ibnu Hajar di dalam Tuhfah. Ya kayak tadi. Dadambar agar Quran ngajian apa nih kita ini kan ngambil Quran juga dan belajaran apa pasrahatan ada Qurannya kita kada bodoh mangkat dadambarnya Qurannya ada aku kalau dia payu ini langsung ya kalau lah tetap kada boleh kalau Qurannya ada nang diangkat dadambar. Aku kan makan Quran, dia makan dadambar, ya kan? Tetap karena Quran itu disediakan dadambar itu rehal bahasa rehal itu disediakan untuk Quran. Mun Qurannya panggereda, kali jadi masalah. Ini rehal Quran bodoh kada apa? Ini itu masalah. Nah, adapun hasil kalam Syekh Ibnu Yasin di dalam Hasyiah Tuhfah dan Hasyiah Syarah Minhaj, maka bahwasanya tiada haram menyentuh kursi yang ada di atasnya mushaf yang tadi kita kisah lah kursi. Nah, karena bahwasanya ia bercerai daripadanya kursi luar Quran itu bisa. Maka mengikut ia pada yang demikian itu akan gurunya yaitu Syekh Tabalawi dan Syekh Abdul Hamid dan demikian lagi Syekh Muhammad Romli bahwa kada haram menyentuh kursi yang kebetulan di atas kursi itu ada Quran. Kada haram menyentuh meja yang di atas meja itu ada Al-Quran. Itu meja di mampai ini di atas meja di atas yang pakai itu tadi. Kena hati-hati pian lawan Quran ini hati-hati. Di dalam fikih atau yang lewat sudah dijelaskan Quran itu yang wajib kita jaga dan kita hormati. Kita jaga itu dalam pengertian jangan sampai kotor, jangan sampai najis. Apabila kita mengotori Quran, menajisi Quran, maka hukumnya haram. Hukumnya haram. Apabila kita membiarkan Quran dalam keadaan kotor, maka kita haram. Artinya wajib Quran itu apabila kita lihat kotor wajib dibasuh. Apabila kelihatan najis kena tahi cacat wajib dibasuh. Apabila dibiarkan kita berdosa besar. Kenapa? Kadang menjaga kesucian Al-Quran. Nah disinilah Quran harus dijaga jangan sampai kotor. Jangan sampai ma'anda Quran di atas lemari kemudian kada diapiki lawas banget haram bekai cacat. Haram pian. Itu ngarannya pian kada menjaga dan membiarkan Quran dalam keadaan najis, haram. Maka ya apa panggil Qurannya rabi buruk dibaca kada kawan di apa kami anda kayak di atas lemari dikajal-kajal supaya jangan dianukan itu justru menjadi masalah.
Imbah apa? Dibakar aja. Dirabit boleh lah, kada boleh. Pian di selembar Quran, nah, umpamanya Quran selembar, rasa kulir membuang dirabit aja, nah namanya jadi sekolahan kan dirabit-rabit, boleh lah, kada boleh, haram. Haram. Kenapa? Satu, memotong huruf Quran, kemudian memotong-motong kalimat Quran. Habis bang kayak apa lembaran-lembaran ini? Habis bang kayak apa Quran yang buruk-buruk ini? Dibakar. Dibakar. Dianjurkan dibakar. Tapi sebelum membakar berniat di hati saja membakar Quran untuk menjaga, memelihara Quran jangan sampai tersia-sia. Hati-hati, jangan sampai main Quran di atas lemari, rigat atau apa, pokoknya biar bakar aja, kitab kah, membaca rigat juga atau apa, bakar aja. Dibakar aja. Habuknya tuh buru-buru apa? Kenapa boleh? Jadi habuk itu jadi masalah. Ada boleh lah ibarat lingkang-lingkang. Kada apa-apa lagi, itu jadi masalah lagi. Itu habuk ngarannya. Kada apa-apa lagi. Dibakar aja. Mau habuknya diinjak-injak ya apa kada apa-apa lagi, itu habuk ngarannya. Nah, itu banyak yang ulun perhatikan di kampung di apa mata Quran dikasak-kasak di apa-apa bilang baru dikasak-kasak itu kada boleh. Quran wajib kita jaga, kita pelihara kebersihannya, jangan sampai kotor, jangan sampai najis. Kemudian Quran wajib kita hormati. Nah, dan demikian lagi haram menanggung dan menyentuh barang yang tersurat di dalamnya Quran karena dikasat dirasah. Dirasah itu mendarat seperti loh. Loh itu setampik papan atau dan barang sebagainya. Haram membawa, menyentuh barang yang tertulis Al-Quran. Ditulisnya itu tujuan untuk dibaca, didaras. Ya, orang berjual di pasar lah. Dia nulis di selembar kertas ayat Quran nih akan didaras, kagak berwudu, haram itu tuh. Kenapa jur baju pang kada ada deh? Itu kadang-kadang menderes. Itu tukang tulis kita tukang pakai. Lain tukang tulis itu ala niatil katib. Bahasa hukum fikih itu tergantung niat si tukang tulis. Nah si tukang tulis niatnya cuma mengambil berkah. Lalu baju yang bertulisan ayat Quran jadi dipakai mengambil berkah, boleh. Nah kalau loh itu bahasa Arab. Bahasa Bahari itu setampik papan. Orang Bahari, ini orang Bahari bang misalnya nih dulu nih. Orang Bahari itu kan Quran satu ditulis di pelapah kurma. Ya kita ini gampang aja nang kayak orang Bahari aja lah. Apa ngarannya nang Pinang itu apa? Kopi. Nah kopi itu kan tahu ditulis. Orang Bahari itu ngaji. Kalau cara kita ini nyaman banget, ya Allah nyaman banget. Imam Syafi'i biar ngaji, sidin menulis di daun, di tulang kau ditulis ya. Kalau tulang unta, tulang sapi, kalau ditulisnya disimpan, dengan dibaca. Tapi orang Bahari itu hafal. Biar hilang kena tulangnya, tapi sudah dalam otak. Benar. Jadi orang Bahari itu kadang-kadang kulit kurma tulisin. Gandar itu lauh karena. Bila ada setampik papan ditulis ayat Quran. Iya kan mendarasi sambil berabah sambil apa.
Cara kita sekarang sudah modern, berbeda lagi. Ibarat ada juga paling di negara miskin, mungkin di Afrika situ, mungkin loh. Kita di sini ada lagi, adalah nang belajar di tulang daun melapa kurma adalah ini kitab ini bagus banget. Malah ini nyaman di HP lagi, baca Quran di HP boleh aja, boleh aja, yang penting dibaca. Siapa yang udah bodoh lah boleh aja, boleh aja. Siapa yang bacanya jarak Quran, boleh aja, ada apa? Ada HP lagi siapa? Nah, kita nih ya Allah syukurnya ya Allah orang bahari ya tadi Imam Syafi'i itu zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu pelapah kurma aja itu. Ya aku kurang lebih kita melihat pelapah kurma. Kira-kira pelapah kurma itu gananya kayak gitu. Palapah kurma itu kan antara dua, bisa kulit pohonnya itu ada, kalau kulit jual bisa palapah jualannya bisa aja, nah kayak palapah nyior gitu tuh lumayan juga palapah kurma dia daun palapahnya tuh amunnya daun palapahnya nang daunnya aja mau kayak daun nyior ya kalau lah orang baru di situ aja nulis belajar. Orang baru kena dikulit, kena kulit unta, kena dikulit ditulis kena karena lagi karena percetakan karena kalau zaman Rasulullah ada percetakan lah karena Quran ditulis di mana, ditulis di di kulit unta. Kadang ada orang mengaji apa ditulis di tulang unta, tulang sapi apa ditulis sih. Pakaian apa tergantung kan, bisa aja pakaian jarum ada aja bekasnya. Spidol adalah zaman dulu, adalah zaman dulu itu apa ya? Yang bahari apa? Yang bahari itu apa? Oh, zaman bahari kedada pulpen, kedada pilot, apalagi kalau mau ganti pilot silat ya. Kenapa ada bahari itu dawat pena hanya bahari. Kenapa nang diolah kayu olah tinta dicacap ditulis ngarannya dawat. Orang bahari dawat, bila ada dawat pol-polannya itu ngarannya pena. Adalah lagi ini aja orang pakai pena juga pakai dawat. Kalau bayangan itu nyaman gue ini tuh orang dari Allah. Nah iya nantian Imam Ghazali itulah Imam Ghazali wali kutub nih Imam Ghazali. Ya Allah Imam Ghazali. Sidin ngarang kitab pian nih dawatna. Ini umpamanya penanya lah, kayunya kena dicacap. Habis setelah kena dicacap pulang tuh. Ngacap kena. Kenapa pian anu barangna maisap di dawat itu. Manis semuanya di dawat. Karena juga. Lalu Imam Ghazali ampe sini. Mau kita buru oleh mereka dicatok benar dan Imam Ghazali ampe sini kesian ini minum itu rahmatan lahu karena kasih sayang lawan lalat barang dari timah isap dawat. Nah Imam Ghazali laharatnya ya Allah begitu ninggal Imam Ghazali ditanya Allah
dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ma fa'alallahu bik Ghazali, dengan sebab apa ikan dirahmati Allah. Jadi Imam Ghazali dengan sebab aku ini amal ini banyak ada. Allah salah satu sebab Allah merahmati aku adalah dengan sebab aku bersifat rahmat, bersifat kasihan, bersifat kasih sayang, yang mana suatu hari aku mengarang kitab di dawatku itu barang ama isapku biarkan karena aku sayang lawannya, karena aku kasihan lawannya, karena aku memberi rahmat lawannya. Maka dengan kasih sayangku inilah Allah memberikan kasih sayangnya kepadaku, dipersilahkan masuk surga. Dawat, gara-gara dawat ya. Nah, setelah orang bahari itu saking penyayangnya, telah saking penyayang. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah orang yang ada di permukaan bumi, niscaya Allah orang-orang di langit akan menyayangimu seluruh malaikat. Kaifa antarju ayyarhamakallah wa anta la tarhamu ibadallah. Bagaimana engkau bisa dapat kasih sayang Allah sementara engkau tidak bersifat kasih sayang kepada makhluknya. Nah, kesian orang karena kupit dihina-hina, dikopai, jangan kada sayang kita ngaranya. Mun kita tuh sayang lawan hamba Allah, diberinya semangat, jangan jadi paralah, jadi paralah. Ya. Orang dikasihani lagi, kemudian kenapa diberi semangat? Salah satu bentuk kasih sayang kita, bukan kita hina, bukan kita celak. Di kita ini kan jadi problem nih, jadi masalah ya. Ulun muka, nah karena ini masalah ulun anggap masalah kemasyarakatan. Hari semalam kan? Semalam ya Pak. Kamis lah. Jadi yang Kamis. Semalam lah. Almarhum Rais Mustasyar Inu Kiai Haji Muhtar Dahlan jadi meninggal dunia. Ya, dibawa ke rumah sakit, diisolasi, kemudian meninggal, maka disumbayangkan sesuai dengan protokoler COVID. Hasilnya wallahu alam belum tahu. Nah, dipertanyakan kenapa harus dilaksanakan seperti COVID padahal kada pasti. Bulan takut nih kapan hasilnya? Hasilnya 2 minggu kemudian umurnya negatif kayak apa? Orang sudah beban moral ini dan sebagainya kayak apa? Diberitahu, ya mau diberitahu gitu. Orang dirihat ngarannya diumumkan di masjid di mana-mana ke umumkan bahwa kada kena COVID kesatu. Walaupun dia harus paham, orang mati karena COVID itu bukan hina, salah. Kada perlu risih, kada perlu kecewa apa? Kenapa orang yang mati karena virus corona itu bukan hina? Kenapa? Kalau itu oleh sebagian ulama, kalau itu dikategorikan takun, malah mati syahid akhirat. Sahabat Mu'az bin Jabal, Ubaidullah, beberapa banyak sahabat Nabi mati karena penyakit menular. Lah, mengatakan orang mati corona itu bukan gila, bukan gila. Kasihannya kada apa? Kada hina, kada. Cuman kita benar, kada kawa leluasa bertakziah, kada kawa menyembahyangkan secara kada kawa. Kada jadi masalah juga karena kewajiban sudah terlaksana.
kasihannya jadi kayak itu semuanya, maka orang alim kan jangan apa-apa. Kali lagi nawalan padahal orang mati corona bukan berarti mati hina lah, ada orang corona hina ada juga, malah itu sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila inya kawa sabar tenang, apa Allah akan menyempurnakan ganjaran mereka, nggak ada apa-apa. Dan kita tidak boleh menganggap hina, tidak boleh menganggap hina. Nah, 6 ulun kisahnya menyayangkan protokol pemerintah, ulun koordinasi dan sebagainya. Nah, kebetulan ulun kira ulun bandir di MUI Majelis Ulama, bukan kemungkinan besok kami rapat di Majelis Ulama. So kami rapat insya Allah di Majelis Ulama membahas ini, nanti apa peraturan pemerintah sebenarnya. Orang kada kena COVID dilakukan kena dulu Anda dibuka, ternyata hasilnya negatif. Ini kami bahas dengan masyarakat, kenapa begini? Di sisi lain ada orang yang kecewa, di sisi lain ada orang yang diuntungkan. Kita kada kawa, ini maksudnya mungkin salah, biar aja kada kawa aja. Karena isu ulun empat bahas nih. So insya Allah kami di Majelis Ulama insya Allah membahas ini. Jangan sampai masyarakat dikorbankan oleh peraturan ini, kemudian beberapa pihak diuntungkan. Bahasa orang sekarang, jangan bahagia di atas penderitaan orang lain lah, boh. Terus kan pacarnya nangis, ini boleh di atas pelaminan. Ya. Dan ulun belum tahu pasti berapa anggarannya orang-orang kena COVID ini, ada anggarannya. Dokter ujar habar, lo udah pasti ujar habar ada dokter sekian, biaya pemakaman sekian, biaya ini sekian. Baju itu kan sekali pakai, baju astronot itu sekali pakai. Maka ada baju astronot itu. Nah ini nang kita itu kadang orang sudah kecewa, kan kecewa kita lah, kemudian ini dapat keuntungan. Ya Allah, kayak ini ke peraturan. Betul. Nah kita tergantung, tapi kita belum muslim, rencananya sudah kalau apa, kami akan mencoba mengundang tim gugus, minta penjelasan dulu. Kalau minta penjelasan bupati, minta penjelasan dinas kepala rumah sakit, dinas kesehatan, ada apa itu. Orang alim jangan bicara mati COVID kerengan, dan ini nanti bicara kan orang ini masyarakat nanti bicarakan. Yang ngomong lah anak mati COVID diberi duit 10 juta, atau kalau diberi atau apa-apa beban moralnya ada, sementara ini orang dapat duit apa? Ulangnya ciwa biar kami kenapa ada apa kayak ini aturan, makanya ulang juga usul dan sebagainya. Ada menjawab itu peraturan, belum jawab peraturan dari siapa? Peraturan menteri kah? Peraturan apa? Kalau peraturan menteri apa memang kalau bisa dibijaksanai? Apa gunanya kita diisi bupati kepala daerah? Ada ngarannya, kalau perlu diolah bahasa orang ini perbuh peraturan bupati. Bila anak naik olah perda peraturan daerah, ayo DPR lah pemerintah rapat olah peraturan daerah. Bila di daerah ini mati kayak ini aturannya. Artinya kalau kita bicara aturan itu kan bisa harus
setiap aturan itu kan ada pengecualian. Dohan aja kayak gini, doang bila kayak ini, aja kayak ini. Kok bisa? Akhirnya ada yang datang ke rumah pian, mulai sakit paru ke rumah sakit corona juga. Nah akhirnya pian, akhirnya apa? Ini terjadi permasalahan. Orang menuduh kadang-kadang permainan, makanya harus dijelaskan, bujur-bujur. Jadi di padahal pokoknya kita kan bilang ke rumah sakit berujung mati corona beneran. Nanti juga menusuh rumah sakit kan gak ada dibawa ke rumah sakit jadi hendak mau obati, dibawa ke rumah sakit corona. Maksudnya udah nyalahan pemerintah, maksudnya dijelaskan kayak kok ya kisahnya kamana jelaskan kami lewatnya kami nenek gimana kami ini nyampaikan kayaknya mana bahasa kasarnya orang sedih, orang kecewa apa, di sisi lain orang dapat duit. Amun bujur covid, ayuha ada apa? Bujur dari ayuha itu jadi masalah. Nah akhirnya biar gambar iya dulu ini campur-campur politik ini. Campur-campur politik, campur-campur bisnis dan sebagainya, lalu kan terus nang kedua pelajaran dia lewat tuan guru ya, pelajaran dia dan bukan aja nangaran wabah tuh kada pandang dulu tuan guru kah, tuan wali kah, wali gara-gara wabah lah, bah Imam Kastolani seorang wali, sidin mengarang kitab, anak sidin kena wabah nular, bini-bini 3. Lalu ngarang kitab, ngarannya Bizlul Ma'un fi Fadli Ta'un. Ngarang kitab sidin, masalah wabah nular. Kada lewas kana sidin mati, karena apa? Karena wabah. Kalau tahu tuan guru, kalau tahunya wabah ini market nular virus ini corona ini, ini kan tuan guru, Pak Udu sembahyang itu kan mau kanak mampu. Sahabat Nabi nampak kurangnya, ya ibadahnya, imannya dan sebagainya karena nah makanya maksud itu kita wajib berusaha dan berikhtiar. Salah satu usaha ikhtiar kita iya masker. Ini aja basuh tangan, masker, basuh tangan. Itu aja yang penting banget dulu. Bagana di rumah ada kawa. Nah, iya makanya ada kawa lagi bagana di rumah. Cuma bila diberi pemerintah BLT 600.000 jangan bakal baju. Makan beras. Ini kan dan makan baju anak pelajar ini. Nah iya sehari habis sekalinya 600. Maka sampai 2021 ini BLT nih. Nah maksudnya dimanfaatkan bujur, jangan ditukarkan sepeda. Dan anak sekolah gitu sepeda kupet dengarnya. Masa dulu pemerintah serius bujur, kita pun serius juga. Akhirnya kita harus tahan juga pakai masker, pakai cuci tangan, masker, cuci tangan. Itu aja yang penting, ya, jaga jarak tuh. Asal jangan wahid, biar nahidnya tuh juga, bos. Asal mau masker, jangan apa kawan wahid diga tuh juga.
Orang tuh lagi bini bang di rumah lagi orangnya kita ini juga nah. Nah, mudah-mudahan nah ini kan hasilnya bagus apa maksud tulen bermanfaat. Kebetulan udah di Sabtuan nih, kemudian tamu pulang lah. Nah, jalan di Surabat tamu pulang dari provinsi sampai jalan Anugerah bukan tim forum anti teroris nah, pembuat teroris pulang jalan nah. Ayo nang kayak Pak Maano teroris nih, bukan banjir jadi sok kan datang jalan jam 2 ini sok. Kayak gimana sih? Gitu. Habis jangan ditantang-tantang lah kalau kena bisi amalan nih sudah jujur membaca doa ini jangan ditantang-tantang. Pertanyaannya pian gampang tuan guru ke apa? Ulun kita ngali. Rasulullah aja contohnya. Rasulullah tuh ketika wabah sidin kayak apa? Nabi kayak dia berarti kita kayak itu tuh. Ketika menular Nabi kayak apa? Kayak itu tuh kita kada kawan. Menurut kita mau ulah surah kan? Nabi itu kan ketika wabah di Madinah terjadi satu ujar Nabi asingkan nang sehat nang garing jangan dicampur kayak gitu. Nabi mengatakan jangan bersalaman ya Nabi gitu Nabi mana jangan bersalaman. Caranya ada acuan dari Rasulullah, ada acuan guru bahkan masih punya sampai umur mati nyata mati gue dan gue semua umur kan mati itu suami baik kan kalau mati kan mati jatuh. Emang mau ituan gurunya kayak itu juga bocah salah banget. Maksud ulun itu dibedakan. Ini masalah fikih, ini masalah tauhid, masalah tasawuf, ini memang virus masalah fikih, masalah syariat kayak apa syariat, masalah tauhid, masalah hakikat itu lain, ada paknya pulang, ada cara makainya. Habis kemudian mana nanti ayo ke bukit. Dan barang sebenarnya jikalau setengah ayat Quran sekalipun karena bahwasanya seperti mushaf nang tulisan nang kertas dia separuh ayat haram begini tuh kena bodoh nang selamber loh. Tetapi kata Syekh Ibnu Qasim tempatnya jika ada seumpama loh itu dibilangkan loh Quran pada orang. Kalau memang itu dikatakan itu untuk loh agar dibaca, makanya di pasar Yasin, Waqiah, itu ada bodoh haram. Habis kemudian adapun jika tiada ila akhiri wallahu a'lam bishawab. Gitu aja tuh. Silakan ada pertanyaan di luar masalah boleh. Masyaallah. Quran itu wajib dipelihara. Lalu cara memelihara itu masuk cara ngarannya. Cara memelihara Quran itu jangan sampai kotor, jangan sampai najis. Satu, bisa kita angkat di dalam lemari. Yang kedua, bisa kita tutupi lawan Quran. Bisa kita tutupi lawan kain. Tadi masuklah berarti kita mengandak sesuatu di atas Quran kan? Ya, ini menutupi, menjaga Al-Quran. Jangan sampai kotor, jangan sampai karena najis. Bukan mengandaki sesuatu di atas Quran. Ya. Beda kalau kita mengandaki duit di atas Quran, kacamata di atas Quran.
ini niatan menutupi ini dari mana menutupi Quran supaya jangan kena najis yang kotor. Itu cara ngarannya. Termasuk salah satu cara yang dianjurkan untuk menjaga Al-Quran. Nah, silahkan ada lagi. Di luar masalah boleh. Sebelah kanan ada. Ada? Pahamnya? Belakang gue. Kenapa korban bagi hari ini? Bagi itu loh. Kita korban itu bagaimana? Hari Jumat mana? Nah, apa yang disampaikan apa dia? Ini bagi korban, kemudian hari kita berkorbannya nyembelinya Jumat atau kayak apa? Jumat lah. Ya. Kita karena hari raya Jumat, nah kemudian menyembelihnya tetap Jumat. Kada pindah ke hari Sabtu kada, kita tetap hari Jumat membelinya jam seperti biasa. Kemudian nang berkorban itu terserah aja, cuma ada bagusnya jangan motong koko dulu. Ada bagusnya, bukan wajib, jangan motong koko, jangan motong rambut dan seterusnya. Dan jaga kebersihan. Kemudian bersudah pundong korban, itu kan wajib. Tolong kita dicatatlah mana nang akikah, mana nang korban dan seterusnya. Sambil siapa nang ada nomor telepon silakan. Dulu kita kehilangan daging, dulu kita kehilangan daging kurang lebih 5 kilo. Nah, saya tahu siapa yang manggil maksud ulun ini. Kita sebagai jamaah kita jaga sama-sama. Kalau pindah ada nang tahilap. Ada tahilap karena tahun lewat kita kehilangan daging 5 kilo. Jadi tolong kita jaga bersama, jangan sampai kejadian tahun lewat terulang. Pak. Oh, anggota nangkana setelah kita tuntung berdoa jangan murid dulu berkumpul nangkana korban dan nikah. Oh, seluruh angkana dan anggarakana seluruh anggota korban. Nggak ada merasa anggota silahkan aja boleh. Cuma jangan di bawah sadar.
dong dah. Oke. Anggap ini pian berisi kitab mujarrabat gitu aja dah. Nah, lalu di dalam kitab mujarrabat itu ada keterangan apabila orang membaca tasbih sebanyak 100.000 kali, kemudian menyediakan ini dan itu, umpama aja toh, maka yang akan didapatkannya ini bolehlah digawe ke satu. Yang kedua, apa memang harus itu? Jawabannya boleh digawe dengan syarat digunakan. Kemudian gurunya itu yang mengerti dengan permasalahan itu. Kenapa? Karena apabila sifatnya itu khususiyat, sifatnya nang hasil luar biasa, itu ada gangguan. Nah, kita kada tahu apa gangguan itu. Orang tahu dari situ ya, padahal ada gangguan di jalan. Nah, kemudian kayak apa cara menghadapi gangguan itu? Kemudian apabila kalah kayak apa? Nah, jadi kada boleh diamalkan kalau kita serta-merta dengan menuruti di sana. Sementara kita kada tahu seluk-beluk ini kayak apa anunya perjalanannya. Nah, boleh diamalkan, tapi tak gunakan lawan orang yang ahlinya. Ini kena tapi lah ini mengamalkan Pak ini nak kena nanti kamu ini caranya. Tapi kalau sifat amalannya itu khususiyatnya ringan-ringan saja, ada ringan bang. Oh, apabila orang membaca ini maka pahalanya atau ganjarannya sekian, nggak ada. Pokoknya sama dengan 10 kali haji, itu ada. Ada bahasa kita kan luar biasa bahasa itu. Nah, apabila luar biasa, dia nyari masalah. Dia harus tahu, ngerti dan sebagainya. Tapi bisa ulun pahami, dia tuh yang luar biasa gitu, nah khususiyatnya tuh. Jadi harus dibuahkan. Silakan, ada lagi. Sudah tentu nggak mau bagi? Sudah kan? Ada kan kadang-kadang kita kok dong boleh kadang-kadang aku dia berenai. Kan jadi biasa masuk turun jangan gitu nah. Bilangnya kada dapat kepada. Udah lengkap kah? Kenapa? Ini dijelasakan, jangan kedengaran. Oh iya. Ini sudah dibagi. Kena ada lagi nama antar ke rumah-rumah. Lah bila sudah yang menerima di sini, jangan diterima lagi. Jangan beranai. Dua ya jangan ulun biar jangan kita bersihkan hati kita. Lah tolong kita bersihkan hati kita biar rugi bukan untung rugi.
Ayo kan piang untung dapat 2, ujar nafsu piang untung. Tapi sebenarnya adalah rugi. Rugi apa? Mengotori hati sendiri, mengkhianati diri sendiri, mengkhianati Allah Ta'ala, mengkhianati jemaah kita. Jadi tolong apabila sudah dapat ini, kita akan membagi ke rumah-rumah. Bila sudah dapat, jangan diterima kepada sudah ada. Nah, ada lagi, nah, lagi ulun kita jaga sama-sama, di gawean kita, gawean ulun gawean kita bertahan, kita jaga sama-sama. Hari acaranya kita jaga, pengalaman yang lewat jangan terjadi lagi yang tidak baik. Yang lewat kita hilang 5 kilo, yang akan datang usahakan jangan sampai ada terjadi lagi. Kita jaga bersama, jangan sampai ada dusta di antara kita. Nah, kita baca sholawat. Bismillah. Saya pun baca sholawat pagi. Semoga diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diridai Rasulullah, diberi syafaat dan berkah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dihindarkan dari segala penyakit, hal bahaya, bala bencana dan musibah serta virus corona, dan disehatkan badan kita, zahir, jasmaniah dan rohaniah kita, diberikan rezeki yang banyak, luas, mudah lagi halal, sanggup bekal untuk ibadah, bekal untuk haji dan umroh, bekal untuk banyak bersedekah, mati membawa iman yang sempurna. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdarihi al-'azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdarihi al-'azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر
ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومن كريم العظيم. الفاتحة. قبل الحاجة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من عذاب أهلنا وأسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله